Halo, perkenalkan nama saya Clara Fanti. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sebenarnya apa sih sel prokariotik itu? Jadi, sel prokariotik merupakan organisme uniseluler atau organisme yang hanya memiliki satu sel. Organisme ini juga tidak memiliki inti sel, di mana DNA-nya terdapat di nukleoid yang mengambang bebas di dalam sel. Kemudian, apa perbedaannya dengan sel eukariotik? Jadi, sel eukariotik itu merupakan organisme yang memiliki lebih dari satu sel yang disebut sebagai multiseluler. Organisme ini juga memiliki inti sel yang di dalamnya terdapat DNA. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada sel prokariotik. Jadi, prokariotik melakukan reproduksi dengan cara membelah atau dengan metode pembelahan biner. Tidak seperti pada sel eukariotik yang melalui metode mitosis dan meiosis. Pembelahan biner ini diawali dengan penempelan materi genetik di salah satu sisi membran yang diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Hal ini yang menyebabkan prokariotik menghasilkan sel yang sama dengan induknya. Apa saja sih yang terdapat dalam sel prokariotik? Jadi, struktur prokariotik terdiri dari yang pertama ada membran plasma yang melindungi sitoplasma, yang kedua ada ribosom yang berperan dalam sintesis protein, yang ketiga ada nukleoid yang terdapat DNA, yang keempat ada dinding sel, yaitu struktur kaku yang melindungi membran plasma, yang kelima ada pili yang berfungsi untuk pelekatan sel, dan yang terakhir ada kromosom yang berisi material genetik sel. Seperti apa sih sel prokariotik itu? Jadi bentuk prokariotik terdapat 3 bentuk, yaitu bulat, batang, dan spiral. Pada umumnya bentuk bulat menyerupai bola, dan ada yang berdiri secara tunggal, namun ada juga yang terdiri dari 2 atau lebih yang membentuk seperti rantai, dan ada juga yang berbentuk kelompok yang menyerupai anggur. Sel prokariotik berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer, jauh lebih kecil dari sel eukariotik yang berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Prokariotik disebut sebagai ekstremofilia atau organisme yang dapat hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti pada suhu yang tinggi atau termofilia dan di salinitas yang tinggi atau halifilia. Prokariotik dapat ditemukan di lingkungan mana saja selama di sana terdapat air. Sel prokariotik merupakan cikal bakal kehidupan, di mana evolusinya diawali dengan penyesuaian diri terhadap kondisi bumi yang masih sangat memprihatinkan, di mana belum terdapatnya lapisan ozon dan oksigen, serta suhu bumi yang masih sangat tinggi. Kemudian terdapat juga letusan-letusan vulkanik yang menghasilkan gas beracun. Seperti yang kita ketahui bersama, sel prokariotik sangat mudah dalam berkembang biak, sehingga tak heran sampai sekarang sudah terdapat banyak sekali sel prokariotik. Sekian penjelasan saya tentang sel prokariotik. Terima kasih.